Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, si Afsi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk ngebahas tentang masalah kesehatan bareng kalian ya. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah hanya sekedar pengetahuan saya yang terbatas tentang kesehatan. Jadi kalian nih yang menyaksikan harus mencari informasi yang lebih dalam lagi tentang hal yang ingin saya bahas. Oke, kita masuk ke isi pembahasan. Nah, judul yang akan saya bawakan itu adalah otot rangka dibentuk karena kebutuhan. Nah, pertanyaan awal dulu nih ya. Jadi kalian tuh tahu nggak sih apa itu otot rangka gitu? Nah, bagi kalian yang belum tahu, otot rangka tuh otot yang menyelimuti tulang-tulang kita. Jadi kalian tuh bisa lihat nih, yang ada di tubuh kalian tuh adalah otot rangka yang membalut tulang. Nah, lalu kalian tahu nggak fungsinya itu apa gitu, otot rangka itu? Fungsinya kan banyak tuh. Kalau saya jelasin satu banyak nih. Saya contohin aja tiga lah palingan nih. Yang pertama itu sebagai alat gerak aktif. Jadi kan kalian bisa lihat tuh, tangan kalian tuh bisa gerak tuh, jari-jarinya nih kayak gini. Dia bisa gerak kayak itu gara-gara otot rangka itu bergerak secara aktif. Dia berkontraksi, mengendur atau mengencang gitu. Jadi ada reaksi dan apa ya, aksi. Nah, itu menyebabkan kita dapat bergerak aktif gitu. Nah, selain tadi itu alat gerak aktif, fungsi kedua tuh otot rangka itu bisa melindungi organ-organ dalam. Kalian kan lihat tuh bagian dada depan kalian tuh atau bagian perut. Bagian perut kalian tuh kan ada organ-organ dalam kalian kan. Misalnya di perut kalian tuh ada usus, ada hati kan. Nah, kalau nggak ada otot rangka yang melindunginya, itu pasti akan kebuka dan tidak terlindungi dengan baik. Nah, ada otot perut kan, sebelum bisa kalian apa ya, di dalam usus itu, sebelum lihat usus itu ada otot perut kan. Jadi fungsinya itu tadi selain alat gerak, dia juga bisa melindungi organ-organ dalam gitu. Selain tulang ya, kalau tulang kan dia kerasnya gitu, yang kakunya gitu. Kalau bayangin kok perut kita kaku tuh, misalnya perut kita tulang semua, enggak kan, nggak bisa, kita nggak bisa meringkuk, itu nggak bisa nekuk. Maka dari itu kalau di sini nggak ada apa ya, tulang, hanya bentuk otot saja, itu lebih fleksibel. Dia bentuknya bisa apa ya, berubah-berubah lah. Kalian nanti kalau apa ya, tulang semua yang melindungi tubuh itu bakal nggak susah geraknya lah pokoknya. Jadi bersyukur aja kita otot perutnya itu nggak ada tulangnya ya. Tulangnya kan hanya tulang tulang belakang aja kan, yang menyambung bagian atas dan bawah kan. Lalu tadi kan ada fungsi kedua itu melindungi. Lalu yang ketiga itu karena otot kita tuh banyak ya, otot rangka itu banyak, itu bisa mengatur suhu tubuh. Kan otot kan hidup nih. Ketika hidup kan dia ada aktivitas metabolisme. Nah, ketika ada aktivitas metabolisme, energi dari makanan kita itu diubah menjadi energi. Nah, energi ini selain kita bisa gerak, itu ada panas yang dihasilkan. Emang itu sampingannya kayak gitu. Jadi kalau kita bergerak banyak, pasti kan kayak panas gitu, merasa panas. Nah, itu karena otot kalian tuh sedang eh, bergerak apa ya, aktif, metabolismenya itu sedang aktif gitu. Nah, makanya suhu tuh bisa dijaga gitu. Nah, nah tadi kan udah tuh sebagian kecil fungsinya udah saya sebutkan lah. Kita masuk ke ini apa, proses pembentukan ototnya gitu. Yang tadi seperti judul. Nah, kan kalian lihat otot tuh nggak tiba-tiba muncul atau tiba-tiba dia ada kan? Masa langsung tiba-tiba langsung gede ototnya? Nggak gitu kan? Tapi ada prosesnya kan. Nah, kita akan membahas gitu. Proses itu dipengaruhi oleh faktor-faktor apa aja gitu. Apa yang saya cari nih ya di internet itu, bahwa ada beberapa syarat gitu. Yang ini yang utamanya ya, agar otot-otot tadi itu bisa terbentuk dengan baik gitu. Yang pertama tuh adanya aktivitas fisik. Yang kedua itu adanya sumber nutrisi. Jadi kebutuhan gizinya itu tercukupi dari makanan. Lalu yang ketiga ada hormon. Jadi hormon ini
sebagai sinyal untuk memperbaiki atau membangun otot gitu. Jadi apa aja tiga tadi itu kan ada aktivitas, yang kedua itu ada sumber nutrisi atau ya gizi untuk membangun, lalu yang ketiga ada hormon. Nah, kita bahas ya satu persatu dari aktivitas fisik dulu dah. Nah, mungkin kalian pernah kan ngeliat atlet atau olahragawan atau mungkin bodybuilder yang badannya gede-gede itu, yang sering ke gym itu, yang sering angkat beban itu, sering latihan, yang badannya gede-gede lah. Nah, kalian tuh mungkin bisa nebak gitu dari bentuk ototnya dia tuh sering latihan apa gitu. Misalnya nih ya, dari kita lihat nih, dari lengannya besar nih, lengan atasnya besar, mungkin dia sering latihan barbel, karena kan barbel tuh angkatnya gitu dari tangannya, jadi dia melatih otot lengan atasnya gitu. Ataupun kalau misalnya lihat, lihat bahunya besar atau dadanya tuh besar gitu, ototnya besar. Nah, itu juga biasanya lihat dari olahraganya. Mungkin dia sering bench press. Bench press itu yang angkat dua tangan gitu, kayak dua gitu. Itu nanti kebentuk bagian bahu sama dadanya. Nah, atau enggak kalian pernah lihat atlet nih ya, atlet apa ya, coba maraton. Maraton tuh kan lari jauh kan, coba kalian lihat kaki-kakinya tuh, yang ini ya, yang biasa lari jauh lah, coba lihat otot kakinya, lihat betisnya, pasti ukurannya berbeda kan dengan orang yang kayak kita lah, kayak kerjanya mager gitu, tempatnya dekat, naik motor, itu beda kan sama orang-orang biasa kayak kita gitu, yang apa ya, jarang olahraga atau cuma kerjanya cuma tidur-tiduran di atas kasur doang kan. Terus kalau ngeliat lagi kan ada juga ini atlet satu lagi tuh, panco. Kan panco tuh ada tuh kompetisi internasionalnya tuh. Coba lihat atlet-atletnya, coba lihat perbandingan tangan kanan sama kirinya tuh bisa berbeda. Jadi kan kalau panco itu kan satu tangan tuh, tangan kanan aja nih, dia latihannya tangan kanan doang gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan tangan kirinya itu bisa berbeda jauh. Jadi coba dicari nih, coba lihat atlet panco internasional, coba cari itu tangannya tuh gede sebelah ya, ya sebelah tuh gede sendiri gitu, hanya kanannya doang, karena itu yang paling penting bagi dia untuk dilatih kan. Nah, tadi udah ini kan ngebahas tadi bahasan tadi kan bedanya, jadi hubungan antara latihan yang dilakukan dengan bentuk fisiknya gitu, atau bentuk bentuk otot yang ada gitu. Jadi gini, ceritanya kita ceritain aja nih biar gampang dicerna ya. Kan ketika kita melakukan aktivitas nih, misalnya angkat barbel, itu kan kita sakit ya ototnya, maksudnya ketika angkat beban itu kan pegel atau sakit. Nah, itu kan ada kerusakan yang terjadi ketika kita mengangkat beban tadi. Nah, ketika rusak, maka tubuh akan memerintahkan tadi itu dengan hormon untuk bilang, ini ada kerusakan, kita perbaiki gitu. Ketika diperbaiki, itu nggak sama dengan sebelumnya, dia bentuknya tuh akan jauh lebih baik gitu, akan ada pertambahan massa otot gitu untuk mengantisipasi kegiatan di kemudian hari. Jadi kan misalnya gini nih, umpamakan ada 100 serabut otot. Nah, ketika ada kerusakan, tubuh akan membangun tadi itu nggak 100 gitu, nggak 100 lagi, tapi mungkin tambahin kayak 110 gitu. Nah, 10-nya ini diasumsikan oleh tubuh tuh untuk mengantisipasi kegiatan kegiatan fisik di kemudian hari. Misalnya dalam waktu sehari ada tambahan berapa serabut, nah itu secara akumulasi nanti akan bertambah gitu tiap hari. Nah, makanya kalian akan lihat tuh, kok bisa besar gitu. Nah, itu karena itu tadi, karena ketika diperbaiki dia nggak sama tapi ditambah untuk diantisipasi berat di kemudian hari gitu. Jadi nggak usah rusak lagi karena kan udah banyak nih serabutnya gitu. Nah, itu dari aktivitas fisik itu bisa mengaruhi massa otot ya. Lalu yang kedua nih, faktor kedua tentang nutrisi atau makanan yang dikonsumsi. Nah, kalau ini umpamanya mungkin lebih gampang ini,
umpamakan kita mau ngebangun rumah nih, pasti butuh bahan atau material kan, kayak apa ya, bahan-bahan material lah, kayak pasir, kayak batu bata, kayak semen dan lain-lain lah, banyak kan. Tuh ada kayu lah, ada pokoknya banyak banget sebelum kita bangun rumah. Nah, sama juga tuh kayak kalau kita mau ngebentuk otot. Otot tuh kayak bangunan juga, jadi terbentuk dari tadi ada protein, ada lemak gitu. Nah, macam-macam karbohidrat juga ada sebagai sumber energi. Jadi karena kita mau bangun otot, maka kita harus mengkonsumsi makanan yang sesuai juga gizinya gitu. Jadi kalau nutrisinya nih tersedia dengan baik, maka otot itu bisa dibentuk gitu dengan baik pula. Jadi saling berhubungan gitu. Jadi kalau kalau kalian nggak tahu apa ya, contohnya, mungkin kalian bisa lihat nih ya, bodybuilder atau atlet, coba lihat makanannya apa, suplemennya itu apa. Coba lihat kayak whey protein yang tinggi, whey kedelai, whey susu yang proteinnya tinggi kan. Ada yang apa, makan dada, dada ayam rebus, nah itu juga ada. Terus tempe, pokoknya yang protein tinggi lah, proteinnya tinggi karena dia itu fungsinya ya, fungsi protein kan membangun sel-sel otot tadi, jadi itu sangat berhubungan gitu. Kalau nggak dijaga itu mungkin ototnya nggak kebentuk dengan baik gitu. Dia olahraga capek iya, tapi masa ototnya itu nggak bertambah karena barang atau bahannya itu nggak cukup gitu untuk membangun eh, tadi otot-otot tadi yang harusnya bisa ditingkatkan gitu. Jadi ketika tadi atlet atau bodybuilder itu eh, apa, makan itu kan, tubuhnya itu sebenarnya butuh dua. Yang pertama itu memperbaiki ketika ada kerusakan, yang kedua itu menambah massa otot. Jadi dia harus mengkonsumsi mungkin lebih banyak, mungkin 2 kali lebih banyak proteinnya dibandingkan dengan orang yang aktivitasnya biasa aja gitu. Jadi ada fungsi pemulihan tadi, yang kerusakan tadi habis dipulihkan, ada fungsi penambahan, ada pembentukan massa otot baru. Nah itulah, jadi konsumsi proteinnya itu lebih banyak juga gitu. Lalu tadi udah ngebahas kan, tadi udah nutrisi, udah, terus aktivitas fisik udah. Nah yang terakhir nih, biar nggak terlalu panjang ya videonya, itu dari faktor hormonnya. Nah hormon hormon itu kan tadi apa, eh, cara tubuh tuh memberikan sinyal atau perintah di dalam tubuh gitu. Jadi kan fungsinya tadi kan sinyal ya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, nanti otak tuh ngeluarin sinyal gitu. Oh, ini ada kerusakan, harus diperbaiki. Kalau misalnya hormon tuh nggak ada, gimana cara komunikasi yang apa ya, bagus dalam tubuh kita? Kan nggak ada telepon kan di dalam tubuh kita kan. Nah makanya hormon itu dikeluarkan untuk memberikan perintah gitu. Misalnya tadi kan eh, ada kerusakan nih di otot. Nah maka ketika ototnya rusak, ada perintah dari otak bahwa eh, ini harus diperbaiki supaya tidak sakit lagi, atau supaya bisa bergerak dengan normal gitu, berfungsi dengan normal. Nah umpama tadi tuh paling gampang lah, jadi umpama tadi tuh perintah tadi, jadi hormon tuh ada perintah. Jadi gini, contoh alaminya lah, kalau nggak ada hormon kan berarti perintahnya nggak ada, berarti nggak ada pembangunan, intinya simpelnya gitu. Kalau mau contoh alaminya, eh, kayak kita nih, manusia kan ada 2 jenis kelamin ya, ada laki-laki, ada perempuan. Nah itu udah berbeda tuh dari apa, pra, perawakannya, dari bentuknya juga berbeda, fungsi tubuhnya juga berbeda. Nah ya, yang berbeda juga itu adalah, coba lihat massa ototnya, yang laki-laki sama perempuan. Laki-laki itu biasanya lebih kekar kan, badan lebih besar, lebih banyak ototnya dibandingkan dengan perempuan gitu. Ya itu salah satu pengaruhnya itu gara-gara hormon ini, hormon yang diproduksi. Jadi kalau laki-laki itu tuh biasanya kan ada produksi hormon yang dominan tuh testosteron. Nah itu tuh biasanya berhubungan dengan kejantanan, laki-lakian, atau hubungan dengan apa ya, berburu gitu.
Jadi kan laki-laki harus berburu, harus bekerja gitu, bekerja dengan keras ya fisiknya gitu. Kalian lihat kuli, kalian sering lihat apa pekerja kasar itu biasanya laki-laki, walaupun ada perempuan cuma nggak terlalu banyak. Biasanya kalau perempuan kan kerja di kantor, gak banyak gerak gitu kan. Ya itu kan dari hormon tuh. Kalau perempuan mah testosteronnya ada cuma nggak sebanyak laki-laki produksinya. Maka dari itu laki-laki kan lebih apa ya, lebih dipengaruhi oleh hormon ini, hormon testosteron ini. Itu kalau kalian masih belum tahu apa ya, belum ngerti lagi tentang contoh alaminya, mungkin kalian pernah dengar ya yang buatan nih, hormon buatan yang disuntikan, kayak namanya tuh suntik steroid. Nah, pernah dengar kali suntik steroid. Nah, suntik si steroid ini nih memiliki dalamnya itu hormon juga sebenarnya. Jadi hormon yang membantu untuk memulihkan atau memperbaiki otot. Setelah memulihkan, dia bisa menambah gitu masa ototnya. Jadi suntik steroid ini nih apa ya? Kayak tambahan gitu. Itu udah ada dosisnya juga gitu. Jadi ketika digunakannya itu biasanya ya sama bodybuilder itu nggak semuanya ya, maksudnya banyak digunakan itu biar ototnya itu cepat terbentuk. Cuma saya nggak bilang ini semuanya pakai ya, tapi kebanyakan seperti itu biar ototnya itu cepat terbentuk gitu. Jadi kan kalau perintahnya tadi kan hormon itu banyak, perintahnya banyak, berarti kan ototnya juga diperintah untuk dibangun gitu kan. Ya simpel seperti itu. Tapi kalian kalau misalnya ada yang gunain steroid itu hati-hati aja, karena kan apa ya namanya buatan dari luar terus disuntikan. Kalau dosisnya nggak pas pasti ada efek samping gitu dari penggunaan ini steroid ini gitu, suntik steroid ini ya. Itu aja, hati-hati aja lah pokoknya. Oke, tadi kan kita udah ngebahas tuh panjang lebar tuh dari awal tuh, dari awal sampai gimana kebentuknya otot gitu. Jadi pokoknya otot itu tuh nggak tiba-tiba sling muncul gitu langsung besar badannya, enggak kayak gitu ceritanya. Jadi ada proses yang harus dilalui. Tadi kan udah dibahas tuh ada 3 faktor yang utamanya lah, yang lain-lainnya banyak, cuma menurut saya ada 3 faktor ini. Yang pertama kan tadi apa, aktivitas, kita udah gerak banyak. Habis itu yang kedua tuh konsumsi nutrisinya udah tercukupi, bahan bakunya sudah tersedia. Lalu yang ketiga yang masalah nih, hormon perintahnya sudah turun dari otak gitu, sudah dipengaruhi dari otak kita. Jadi ketika ketiga ini sudah terpenuhi, maka otot kita tuh bisa terbentuk dengan baik gitu. Kalau misalnya salah satu yang nggak terpenuhi, mungkin kurang maksimal lah, atau mungkin nggak bakal jadi dengan baik lah. Kalau nggak ada aktivitas fisik nih, ya gimana mau diperbaiki sama ditambah. Terus kalau nggak ada makanan yang cukup, bahan bakunya gimana itu ngebangun otot tanpa bahan baku gitu, nggak ada proteinnya misalnya, gimana mau bangun ototnya. Terus kalau hormon itu masalah perintah gitu, tersedia, kalian udah capek, udah aktivitas, udah tersedia bahan bakunya, tapi nggak ada hormon, nggak ada perintah untuk memperbaiki misalnya. Ya kayak ini aja, diabetes gitu. Tahu diabetes kan insulinnya kan nggak ada dia. Jadi perintah untuk menyerap gula di dalam darah itu nggak ada, jadi gula darahnya tinggi gitu. Kayak gitu aja gitu, nggak ada perintah untuk menyerap gitu. Ini sama juga, jadi nggak ada perintah untuk memperbaiki atau memulihkan otot gitu. Ya itu, jadi 3 itu harus terpenuhi lah biar kita tuh dapat membentuk masa otot dengan baik gitu. Ya mungkin sekian lah kalau mau dibahas tadi masalah fungsi dan lain-lain lah, yang lebih dalam lagi mungkin nanti ada video terpisah lah. Jadi saya cukupkan dulu tentang bahasan kesehatan ini. Jika ada kebenaran dalam video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kesalahan ataupun kekurangan di video ini, maka itu semua berasal dari diri saya sendiri. Oke. Di video ini juga kita punya moto ya, di channel inilah punya moto bahwa jadi dengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa mendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana.
karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat ya. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.